sejahtera untuk kita semua. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih, adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Belajar dari rumah atau secara konseptual adalah pembelajaran jarak jauh. Ini termasuk baru untuk jenjang SMP, sehingga berimplikasi pada proses pelaksanaannya. Guru tidak sendiri lagi mengelola pembelajaran seperti di sekolah. Demikian juga orang tua tidak lagi dapat menyerahkan seluruh aktivitas belajar anak kepada guru. Namun, orang tua dan guru bekerja sama untuk mendampingi siswa dalam kegiatan belajarnya. Perubahan ini dirasakan oleh siswa, guru, dan juga orang tua, sehingga dibutuhkan strategi untuk efektivitas komunikasi. Interaksi guru dan orang tua dalam proses kegiatan belajar membutuhkan strategi yang dapat menyesuaikan karakteristik siswa, guru, orang tua yang memenuhi kriteria pembelajaran jarak jauh. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah yang pertama, model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan atau kita kenal dengan discovery learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah atau dikenal dengan problem based learning. Dan yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Model pembelajaran, penyingkapan atau penemuan atau dikenal dengan discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan juga prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut dengan cognitive process. Sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles in the mind. Adapun langkah kerja, model pembelajaran discovery learning meliputi 6 langkah atau 6 sintang. Yang pertama, adanya pemberian rangsang atau dikenal dengan nama stimulation. Yang kedua, adanya pernyataan atau identifikasi masalah atau dikenal dengan problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau dikenal dengan data collection. Yang keempat, pengolahan data atau dikenal dengan data processing. Kemudian yang kelima, ada pembuktian atau dikenal dengan verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi atau dikenal dengan sebutan generalization. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 contoh kegiatan pembelajaran yang menerapkan model pembelajaran discovery learning. Silahkan simak baik-baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik dan ganteng-ganteng. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak. Syukurlah kalau kabarnya baik dan dalam keadaan sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jaga jarak jika bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian jika telah keluar rumah, jangan lupa cuci tangan di bawah air yang mengalir. Siap Pak. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, untuk mengecek kehadiran anak-anak sekalian, Bapak akan mengirimkan 1 buah
link Google Form. Silahkan anak-anak isi ya. Bapak berikan waktu 3 menit untuk pengisiannya. Sudah, Pak. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ada satu buah teka-teki. Silahkan siapa yang bisa menjawab. Teka-tekinya, buah apa yang paling durhaka? Terong, Pak. Ya, jawabannya benar adalah melon kundang. Sekarang kita fokus mengingat materi pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, Bapak akan memberikan satu buah pertanyaan. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa itu adaptasi? Dan uraikan jenis-jenis adaptasi. Silahkan siapa yang bisa. Jawabannya adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Jenis-jenisnya adalah morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Oke, bagus sekali jawaban dari Dewi. Nah, tetap semangat dalam belajar. Apapun keadaannya, walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak harapkan anak-anak sekalian tetap jaga semangatnya demi masa depan kalian. Semangat! Siap, Pak. Nah, untuk kegiatan hari ini, kita nanti akan melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang ada di LKPD, yaitu kita akan melakukan pembuatan kunci dikotom, di mana anak-anak sekalian Bapak harapkan sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu berupa kertas origami dan kertas manila. Kemudian nanti anak-anak sekalian juga akan menjawab pertanyaan dari LKPD yang akan Bapak berikan, lalu mempresentasikannya. Untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi kunci dikotom. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan praktikum kunci dikotom, anak-anak sekalian dapat mengklasifikasi berdasarkan persamaan-persamaan yang diamati. Untuk merangsang pemikiran kalian di awal, Bapak akan mengirimkan satu buah video. Nah, anak-anak sekalian nanti perhatikan dengan seksama, cermati perbandingan antara pakaian yang dalam keadaan berantakan dan pakaian yang sudah disusun. Timbulkan pertanyaan di sana. Dari video yang telah kalian amati tadi, silahkan kalian tulis pada buku catatanmu pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Sudah, Pak. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak tulis, Bapak akan mengirimkan satu buah LKPD dan kita akan melakukan aktivitas di sana. Nah, aktivitasnya seperti yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan awal pembelajaran tadi, kita akan melakukan pembuatan kunci dikotom. Berikut Bapak kirimkan LKPD-nya. Nah, dari LKPD yang telah Bapak kirim, jadi anak-anak sekalian nanti silahkan melakukan aktivitas pembuatan kunci dikotomnya bersama teman-teman kelompokmu. Kemudian jangan lupa ada pertanyaan yang harus kalian jawab di sana. Jika ada kesulitan, silahkan boleh bertanya ke Bapak melalui WA group atau secara pribadi. Bapak persilahkan. Bapak berikan waktu mengerjakan sekitar 30 menit dari sekarang. Semangat dalam mengerjakan, yakin bisa. Siap, Pak. Baik, ini sudah sekitar 15 menit berlalu. Apakah ada kesulitan anak-anak sekalian? Jika ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Masih mau nempel, Pak. Jika sudah selesai, silahkan dikirim hasil pekerjaannya di foto, kemudian dikirimkan ke WA Bapak secara pribadi, biar Bapak cek dulu hasil pekerjaannya. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu presentasi. Nah, untuk presentasi ini Bapak minta tolong kepada kelompok naga untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Kepada kelompok naga Bapak persilahkan. Untuk kelompok lain silahkan mendengarkan, mencermati. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika ada yang ingin disanggah, silahkan disanggah. Kami dari kelompok naga akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan pengelompokan yang telah kamu lakukan, dasar apa yang kamu gunakan pada pengelompokan nomor 1? Jelaskan jawabanmu.
Dasar pengelompokan berdasarkan warna. Karena kertas origami memiliki dua warna, yaitu warna pink dan kuning. B. Dasar apa yang kamu gunakan pada pengelompokan nomor 2? Jelaskan jawabanmu. Dasar pengelompokan berdasarkan bentuk. Karena kertas origami kuning memiliki dua bentuk, yaitu bentuk persegi panjang dan segitiga. Ya, bagus sekali penyampaian disampaikan oleh kelompok naga. Berdasarkan kegiatan praktikum pembuatan kunci dikotom yang telah anak-anak lakukan tadi, bahwa pembuatan klasifikasi kunci dikotom itu didasarkan kepada dua hal ya, yang bertentangan. Misalnya ada dari segi warna, ada warna pink, ada warna kuning. Kemudian dari segi bentuk, ada bentuk persegi, ada bentuk segitiga. Dan juga dari segi ukuran, ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Nah, sekarang kita coba tarik kesimpulan dari kegiatan yang telah kita lakukan dari awal sampai dengan akhir. Nah, untuk kesimpulan ini kita lakukan bersama-sama ya. Bapak akan coba menanya kepada Dewi, apakah yang dimaksud dengan klasifikasi kunci dikotom? Baik Pak, ini jawaban saya. Klasifikasi kunci dikotom adalah suatu kunci yang berisi keterangan yang disusun secara berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Baik, bagus sekali bahwa klasifikasi kunci dikotom adalah suatu kunci yang berisi keterangan, disusun secara berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, di mana dalam kegiatan praktikum pembuatan kunci dikotom tadi, bahwa pembuatannya didasarkan pada dua hal yang bertentangan. Misalnya dari segi warna, ada warna pink dan kuning. Kemudian dari segi bentuk, ada bentuk persegi dan juga segitiga. Lalu dari segi ukuran, ada ukuran besar, ada pula ukuran yang kecil. Nah, sekarang Bapak punya satu buah pertanyaan lagi untuk kalian. Silahkan anak-anak sekalian melakukan studi literasi dengan pertanyaan berikut. Carilah perbedaan antara tingkatan takson hewan dan tingkatan takson pada tumbuhan. Gunakan HP-mu untuk mencari jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Nah, untuk alamatnya ini Bapak kirim. Dari kegiatan yang telah kita lakukan, menurut anak-anak sekalian, apakah ada materi yang sulit untuk dimengerti? Jika ada, sampaikan ke Bapak. Insya Allah tidak ada Pak, materinya sangat jelas. Syukurlah jika kalian bisa memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, Bapak akan mengirimkan satu buah link post test. Silahkan anak-anak kerjakan dalam waktu 7 menit karena hanya terdiri atas 5 soal saja. Saya sudah selesai, Pak. Siap, saya sudah selesai, Pak. Sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang sudah sangat berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir. Tetap semangat dalam belajar ya. Ini Bapak akan kirimkan 2 link Google Form, ada angket respon siswa dan yang kedua penilaian diri. Jadi silahkan anak-anak kerjakan, anak-anak isi setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan melakukan aktivitas-aktivitas pengamatan-pengamatan dan tentunya lebih seru dan lebih menyenangkan. Baik, Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau tetap dalam keadaan sehat. Kemudian apalagi kita sekarang masuk dalam era baru di mana pemerintah menetapkan status protokol kesehatan. Tetap jaga protokol tersebut. Jika pergi keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak. Kemudian jangan lupa mencuci tangan jika setelah berpergian. Paham ya? Siap, Pak. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, langsung saja Bapak pimpin doa. Sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ini Bapak akan mengirimkan link absensi. Silahkan diisi
Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Bagaimana? Apakah sudah diisi semua absensinya? Sudah, Pak. Untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, Bapak ingin memberikan satu buah pertanyaan. Silahkan bagi yang bisa, coba menjawab ya. Bapak memiliki beberapa benda, ada rumput, kemudian ada kucing, uang logam, dan juga handphone. Menurut kalian, dari keempat benda yang Bapak sebutkan tadi, kelompokkan yang mana terkategori sebagai benda hidup dan mana yang terkategori sebagai benda tak hidup. Silakan, ayo siapa yang bisa? Saya, Pak. Benda hidup adalah rumput dan kucing, sedangkan benda tak hidup adalah uang logam dan handphone atau HP. Ya, bagus sekali Dewi. Ya, luar biasa, berarti Dewi memang benar-benar belajar. Tetap semangat seperti Dewi yang lainnya. Walaupun kondisi kita masih belum bisa bertatap muka dengan keadaan wabah COVID seperti ini, tapi harapan Bapak, semangat kalian dalam belajar terus tetap ada demi masa depan kalian. Semangat ya anak-anak sekalian. Iya, Pak. Iya Pak, kami semangat Pak. Nah, kalau anak-anak kalian semangat, Bapak juga akan lebih semangat dalam mengajar. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan gambaran dulu secara umum. Nanti kita akan mengadakan pengamatan lagi seperti kemarin, yang mana kalian akan Bapak bagikan LKPD, kemudian berkelompok, lalu nanti ada kegiatan presentasi seperti biasa. Tunjukkan bahwa kelompok kalian adalah kelompok yang terbaik. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan pada LKPD yang akan Bapak berikan nanti, kalian mampu membandingkan antara ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk merangsang pola pikir kalian di awal, terkait dengan materi yang akan kita bahas, Bapak akan memberikan satu buah video. Silahkan diamati baik-baik ya. Kemudian nanti seperti biasa, munculkan satu buah pertanyaan dari video yang Bapak bagikan ini. Setelah kalian amati, apa kira-kira pertanyaan yang bisa kalian munculkan dari kucing dan kendaraan yang dinaikinya dari materi yang akan kita bahas? Silakan bagi yang bisa. Pak, apakah kucing dan mobil sama-sama makhluk hidup? Karena kucing dan mobil sama-sama bisa bergerak. Bagus sekali pertanyaan dari Rizky. Nah, untuk menjawab pertanyaan Rizky, kita akan masuk ke pengamatan. Nah, Bapak akan memberikan satu buah LKPD. Silakan dalam bentuk kelompok kalian bisa melakukan pengamatan. Sebelum LKPD-nya Bapak berikan, Bapak jelaskan dulu cara penggunaan LKPD-nya. Di mana nanti anak-anak sekalian dalam bentuk kelompok kalian melakukan pengamatan dan diskusi di sana, lalu isi tabel identifikasinya beserta analisis, dan tolong nanti buat kesimpulan. Semangat dalam mengerjakan, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya sudah Bapak kirim. Ini nanti Bapak berikan waktu pengerjaan kurang lebih sekitar 40 menit. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang bingung, silahkan ditanyakan ke WA grup ini atau ke WA Bapak pribadi, tidak apa-apa. Bersemangat dalam mengerjakan, Bapak tunggu hasilnya. Semangat! Pak, siap Pak. Pak, saya mau nanya, ada gambar yang kurang jelas. Ya, silahkan Dani, nomor berapa soal untuk gambar yang kurang jelasnya? Nomor 5 dan 19. Untuk gambar soal nomor 5 itu ada gambar jambu, kemudian nomor 19 itu gambar tanah. Mohon perhatian anak-anak sekalian, udah sampai mana dalam pengerjaannya? Jadi Pak, selesai. Sudah sampai pertanyaan nomor 5 Pak. Kelompok kami sebentar lagi selesai, Pak. Bapak tunggu hasil pekerjaannya jika sudah dikumpulkan ke WA pribadi Bapak, biar Bapak koreksi, Bapak cek-cek dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke arah presentasi. Nah, untuk presentasi
kelompok yang tampil pertama, Bapak minta tolong kepada kelompok naga. Silahkan perwakilan dari kelompok naga untuk menyampaikan hasil presentasinya, kemudian kelompok lain menyimak, kemudian nanti kalau ada sanggahan silahkan memberikan masukan. Baik Pak. Di sini soalnya nomor 1, dari hasil pengamatan kami, jelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang kompleks yaitu bergerak, peka terhadap rangsangan, bernapas, beradaptasi, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, sedangkan benda tak hidup hanya memiliki sebagian dari ciri makhluk hidup. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok naga. Silahkan jika ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain, Bapak persilahkan. Baik Pak, kami dari kelompok nomor sangat setuju dengan jawaban kelompok naga. Untuk menarik kesimpulan, kita tarik bersama-sama. Bapak mulai dari Dewi dulu. Dewi, dari hasil pengamatanmu yang telah kamu lakukan bersama kelompokmu tadi, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu ketahui. Baik Pak, ciri-ciri makhluk hidup yang saya ketahui adalah bergerak, beradaptasi, bernapas, dan mengeluarkan zat sisa. Berikutnya Bapak ingin bertanya kepada Rizky. Rizky, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Nah, pertanyaan Bapak, apa itu bernapas, Ki? Bernapas adalah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, dari materi yang telah kita pelajari, apakah ada kesulitan atau ada yang bingung atau ada mungkin yang mau ditanyakan? Bapak persilakan. Ada Pak. Tidak ada Pak, semuanya udah jelas. Insya Allah sudah jelas semua Pak. Baik, kalau sudah jelas, sekarang untuk mengukur betapa jelasnya atau betapa pahamnya kalian terhadap materi, Bapak akan memberikan satu buah link post test. Silahkan dikerjakan ya. Ya, link Google Form post test sudah Bapak kirim. Silahkan dikerjakan masing-masing siswa. Bapak berikan waktu paling lama 7 menit dalam mengerjakan, karena soalnya itu mudah-mudah. Siapa? Oke, cukup. Bapak anggap untuk post testnya sudah selesai. Berikutnya, Bapak akan memberikan 2 buah link. Yang pertama ada link Google Form untuk penilaian diri, dan yang kedua ada link respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, untuk 2 link ini kalian isi setelah kegiatan pembelajaran saja, jangan sekarang. Untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum Bapak tutup, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang telah bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, Bapak ingatkan untuk pertemuan berikutnya, kita masih mengerjakan LKPD dalam bentuk kelompok. Jadi kelompoknya masih tetap berdasarkan kedekatan rumah. Kemudian yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap penanggulangan COVID, yaitu kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Ya, tetap jaga kesehatannya anak-anak sekalian ya. Baik, Bapak akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau tetap dalam keadaan sehat. Kemudian anak-anak sekalian, jika keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menggunakan masker jika bepergian, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian jangan lupa sering-sering menggunakan air yang mengalir dan sabun, cuci tangan gitu ya, kalau keluar rumah. Siap Pak. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Nah, untuk mengecek kehadiran anak-anak sekalian, Bapak akan mengirimkan satu buah link Google Form. Silahkan anak-anak isi, Bapak berikan waktu 3 menit dalam pengisian absensinya ya. Nah, berikutnya Bapak akan memberikan satu buah pertanyaan. Pernahkah kalian mengisi bensin pada pom bensin? Di mana di sana ketika kamu menaiki kendaraanmu kamu berhentikan, kemudian kamu matikan, lalu kamu isi bensin pada kendaraanmu. Dan kamu si pengendara tentunya kamu membutuhkan makan juga kan? Lalu apa bedanya antara kendaraan yang diisi bensin dengan si pengendara, yaitu kamu sendiri yang makan? Apakah memiliki ciri-ciri yang sama antara keduanya? Silakan jika ada yang ingin merespon. Tidak, Pak, karena motor adalah benda mati sedangkan pengendaranya adalah seseorang makhluk hidup atau manusia. Nah, jawaban dari Dewi tadi mewakili kalian bahwa belajar tetap harus dalam keadaan semangat ya, walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi semangat belajar harus tetap dipertahankan. Pantang kendor, oke? Nah, untuk hari ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan pertanyaan awal tadi mengenai benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan mulai dari mengamati nanti, kemudian ada kalian bertanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan, sampai nanti ada kegiatan menarik kesimpulan dari kegiatan LKPD yang akan Bapak bagikan. Harapan Bapak tetap semangat ya dalam mengikuti aktivitas pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri benda di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui diskusi LKPD, siswa sekalian dapat menentukan benda hidup dan benda tak hidup dengan benar. Pak. Siapa? Siap Pak, kami semangat Pak. Baik, jika anak-anak sekalian bersemangat dalam belajar, nah Bapak akan mengirimkan satu video. Silahkan kalian amati, kalian cermati baik-baik video tersebut. Kemudian dari video itu nanti, silahkan timbulkan atau buatlah satu buah pertanyaan yang kaitannya antara si robot dan juga si manusia. Silahkan ya, Bapak kirim nih. Iya, Pak. Oke, Pak, saya ingin bertanya, apakah si manusia dan robot sama-sama makhluk hidup? Wah, bagus sekali pertanyaan si Dewi. Nah, silakan bagi anak-anak sekalian yang ingin merespon pertanyaan Dewi, Bapak persilahkan. Tidak, karena robot terbuat dari besi dan besi tidak hidup dan manusia adalah makhluk hidup. Untuk menambah pengetahuan kalian dan pemahaman kalian mengenai kemampuan menyeleksi benda hidup dan benda tak hidup dengan benar, maka Bapak akan mengirimkan satu buah LKPD. Kalian akan melakukan pengamatan nanti, dan ini Bapak harapkan sudah dalam bentuk kelompok. Baik, ini Bapak akan kirimkan LKPD sekaligus handout sebagai referensi kalian untuk mengerjakan pengamatan untuk tugas hari ini. Baik, LKPD dan handoutnya sudah Bapak kirim. Silahkan bekerja dengan penuh semangat berdasarkan kelompoknya. Kemudian nanti jangan lupa, jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan bertanya ke Bapak langsung. Kemudian yang kedua, Bapak berikan waktu pengerjaan ini selama 30 menit saja. Semangat dalam mengerjakan. Siap Pak. Baik, ini sudah lewat dari 20 menit, sudah hampir 25 menit. Apakah ada kesulitan atau ada yang perlu didiskusikan? Atau mungkin anak-anak sekalian sudah selesai dalam mengerjakannya? Sudah selesai, Pak. Baik, ini beberapa kelompok sudah selesai. Terima kasih banyak. Bapak minta tolong kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA pribadi Bapak ya, biar Bapak cek.
Baik, untuk hasil ini kamu perhatikan sudah lengkap. Ada 6 kelompok yang mengirimkan hasil pekerjaannya. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah hasil kalian dikategorikan tepat atau ada yang keliru, kita presentasikan dulu ya hasilnya. Untuk presentasi pertama, Bapak persilahkan kepada kelompok Macan, Rizky, dan kawan-kawan untuk menyampaikan hasil pengamatan dan analisis data yang telah dilakukan. Kepada kelompok Macan dipersilahkan. Benda hidup. Contohnya ada ayam jago, ikan koi, bunga matahari, pohon pisang. Contoh benda tak hidup. Mobil, bunga, pipet, sepatu, bola kaki, dan karung. Kita akan menarik kesimpulan dari kegiatan apa yang telah kita lakukan dari awal sampai akhir tadi. Nah, untuk menarik kesimpulan ini, Bapak sambil bertanya kepada kalian ya. Bertanya kepada Dewi. Dewi, benda di sekitar kita tadi kan dibagi menjadi 2, ada benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup dari pengamatanmu ada apa saja, Dewi? Pak, benda hidup misalnya seperti bunga mawar, hewan, dan manusia. Itu dibagi menjadi 2 ya, ada benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian untuk benda tak hidup sendiri itu dikelompokkan menjadi 2, ada benda tak hidup alamiah dan benda tak hidup buatan. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada yang merasa kesulitan atau sulit dipahami? Tidak ada, Pak. Semuanya udah jelas. Jika dirasa sudah jelas, untuk mengukur kemampuan kalian, maka Bapak akan mengirimkan 1 buah link post test di Google Form. Silahkan anak-anak sekalian kerjakan dalam waktu sekitar 7 menit saja cukup, karena hanya terdiri atas 5 soal. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, cukup. Ini sudah masuk semua, sudah Bapak cek. Luar biasa sekali antusias dari siswa sekalian. Kemudian terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan. Tadi ada kelompok Macan, kemudian ada siswa yang sudah berani menjawab dengan baik hasilnya, luar biasa. Nah, selanjutnya sebelum Bapak tutup, Bapak ada 1 buah kuesioner. Ini akan Bapak kirim sebentar lagi dan tolong kalian isi setelah kegiatan ini selesai. Untuk kegiatan pelajaran selanjutnya, kita masih dalam bentuk kelompok. Ketika pelajaran IPA nanti langsung membentuk kelompok ke rumah temannya yang terdekat. Kemudian ingat protokol kesehatan pemerintah, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian jangan lupa cuci tangan juga, jauhi keramaian. Nah, itu yang paling penting. Oke, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak.